Oke, jadi sesuai sama postingan gue yang kemarin, gue bakal bawain cerita hero Lady Sen. Tapi sebelum itu gue mau nanya, apa ada dari kalian yang lagi di fase PDKT atau bimbang antara karir sama nikah? Nah, kalau iya, mungkin cerita Lady Sen ini bisa jadi pertimbangan buat kalian, atau malah bikin overthinking ya jatuhnya. Oke, sebelum itu boleh dong minta tolong buat di like, komen, dan subscribe biar channelku bisa lebih berkembang. Oke, kalau udah, yuk masuk ke segmen yang pertama. Seindah awan di bawah temaram rembulan, secantik salju yang diterpa angin. Nah, di suatu tempat di wilayah Primera. Lah, mana cuy? Ya, kira-kira di sinilah ya. Nah, di sana terdapat suatu keluarga yang mewarisi garis keturunan orang bijak kuno. Dan di generasi sekarang lahirlah Lady Sen. Ya, Lady Sen terlahir dari keluarga yang bisa dibilang cukup protektif lah sama dia. Dan dari kecil ia udah dihormat sama orang-orang di Primera. Nah, karena menyanding status orang bijak kuno, sejak usia muda, Lady Sen dibesarkan buat memikul tanggung jawab. Dia gak bisa main, gak bisa nongkrong, dan dipaksa buat jaga etika, sopan santun, moral, dan lain-lain. Wes, pokoknya disetir lah sama orang tuanya. Yang ngebuat dia tuh ngerasa dikekang, meski banyak orang yang hormatin dia. Dia ngerasa hidupnya tuh kosong. Tapi karena hal itu juga, Lady Sen tumbuh jadi gadis yang cantik dan cerdas. Sampai di umurnya yang masih 17 tahun, dia udah jadi ahli politik yang bekerja buat memurnikan dunia korupsi. Wah, hebat banget kan. Di usia muda masih sekitar 17 tahun loh udah jadi ahli politik. Lah gue 17 tahun masih WL main Honor of King. Kalau kalian di umur 17 tahun udah ngapain aja? Nah, bertahun-tahun Lady Sen dan semua keinginannya yang memaksa dia buat berkecimpung di dunia politik. Sampai akhirnya dia ketemu sama pria yang perhatian sama dia, yang ngebuat dia ngerasa dicintai dan dihargai. Tinggalkan saja aku. Aku hanya jadi beban untukmu. Namun setelah 18 tahun belajar dan jadi ahli politik, Lady Sen ketemu sama anaknya Cao Cao. Ya, di Hauka Global sama Cina tuh gak disebutin siapa namanya. Tapi pas gue searching di Google, namanya tuh Cao Pi. Jadi gue bakal sebut dia Cao Pi. Oke? Nah, ngeliat Cao Pi, Lady Sen tuh langsung kepincut sama tampangnya. Si Cao Pi itu gagah, tampan, dan juga ucapan manis selalu dilontarkannya ke Lady Sen. Dan juga nggak tahu kenapa tiba-tiba Cao Pi tuh selalu ngirim surat buat Lady Sen, yang ngebuat dia tuh makin ngerasa kalau Cao Pi tuh beneran suka sama dia. Dan juga fun fact, voice Lady Sen yang ini tuh ternyata gombalan dari Cao Pi loh ke Lady Sen. Indah awan di bawah temaram rembulan, secantik salju yang diterpa angin. Nah, itu juga salah satu puisi yang dibikin sama Cao Pi buat Lady Sen. Nah, sejak pertemuan itu, Lady Sen jadi gak fokus sama kerjaannya. Dalam pikirannya cuma ada Cao Pi. Iya, kayak kalian lah kalau lagi awal suka sama orang. Ah, cuma gara-gara Cao Pi itu sering ngirim surat buat dia. Lady Sen tuh pengen banget kawin sama dia karena ngeliat effort Cao Pi yang gede banget buat ngedapetin dia. Nah, Lady Sen pun bimbang antara nerusin karirnya di dunia politik atau pergi kawin sama Cao Pi. Di sisi lain, dia udah ngerasa cocok sama pria pilihannya dan ingin hidup baru, tapi harus ninggalin keluarganya dan karirnya. Dan juga di sisi lain, dia tuh nggak bahagia dengan belenggu identitasnya yang ngebuat dia kehilangan kebahagiaan masa kecilnya. Akhirnya Lady Sen mutusin buat ninggalin segalanya yang dia punya. Ya, semuanya. Gelar kebangsawanan, identitasnya, sebagai politikus, wah semuanya lah. Dan dia curhat sama ortunya tentang keputusannya dan juga perasaannya selama ini. Dia tuh ngelarang Lady Sen karena tahu kalau klan Cao Cao tuh lagi nggak baik-baik aja. Ya, karena mereka terlibat dalam peperangan 3 kerajaan. Tapi Lady Sen tuh ngotot dan ngutarain perasaannya kalau dia tuh nggak bahagia. Selama ini dia ngerasa dibelenggu dengan identitasnya. Dan akhirnya Lady Sen mutusin buat pergi dari Primera dan milih buat nikah sama Cao Pi. Wah, gimana tuh kalau kalian di posisi Lady Sen? Apa kalian bakal milih buat nikah atau kalian bakal nerusin karir? Nah, sembari cari jawabannya, kita masuk ke segmen yang ketiga biar kalian bisa ngelihat kehidupan Lady Sen setelah nikah. Yang jatuh cinta terlebih dahulu adalah pihak yang kalah.
Nah, singkat cerita, akhirnya Lady Shen mutusin buat pergi ke kerajaan Wei dan nikah sama Cao Pi. Nah, di awal pernikahannya tuh Lady Shen tuh dimanja banget lah sama Cao Pi, yang membuat dia ngerasain kebahagiaan dalam hidupnya. Nah, tapi sama kayak hubungan pernikahan yang lain, setiap pernikahan pasti punya badainya sendiri kan. Ya, setelah lama menikah, sikap Cao Pi tuh berubah. Dia nggak lagi manjain Lady Shen dan lebih fokus ke urusan politik. Setiap Lady Shen pengen berduaan sama Cao Pi, dia tuh selalu menghindar dengan segala alasannya. Kerjaan lah, apalah. Weh dicueki. Iya mas. Seorang kamu dicueki. Iya. Ya, awalnya Lady Shen tuh bisa lah mentoleransi sikap Cao Pi. Aduh, Mas Cao Pi. Spek Lady Shen pun kau cuekin. Aduh, nggak paham aku. Tapi lama-kelamaan dia tuh tahu kalau Cao Pi nggak sepenuhnya cinta sama dia. Ya, dia cuma pengen dapetin kekuasaan dari ayahnya, Cao Cao. Dan juga ternyata Lady Shen tuh cuma dimanfaatin buat bantuin Cao Pi di dunia politik. Ya kan, dulunya Lady Shen pinter, pernah kecimpung di dunia politik juga. Ya, intinya Lady Shen tuh nggak sepenuhnya dicintai lah. Dan juga ternyata pertemuan dan surat-surat yang dikirim Cao Pi tuh cuma bualan belaka buat dapetin Lady Shen. Dan ternyata hal itu sudah direncanakan. Bahkan pertemuan pertama mereka sudah disetting sama Cao Pi dengan sedemikian rupa. Nah, Lady Shen yang tahu pastinya kecewa lah. Dia marah, sedih, pokoknya perasaannya itu campur aduk. Tapi dia nggak berdaya. Ya, dia tahu dia nggak bakal bisa keluar dari klan Cao Cao. Dan akhirnya dia milih pasrah dan mengikuti alur takdirnya. Dan akhirnya Lady Shen terbelenggu lagi dengan pilihannya sendiri yang jauh lebih menyakitkan. Karena bahkan cintanya yang tulus hanya dijadikan alat untuk dunia politik. Kamu juga sudah mengecewakanku. Oke, jadi itu tadi kisah Lady Shen. Semoga dari cerita ini kalian bisa dapat pelajaran ya. Kalau jangan terlalu percaya sama seseorang. Dan juga kalian harus lebih dalam mengenal pasangan kalian. Jangan sampai cerita Lady Shen ini kejadian sama kalian. Oke, kalau kalian suka konten-konten kayak gini, kalian bisa like, komen, dan subscribe. Oke, Mbak Hafiz pamit dulu. Bye.